Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Fi hadzal yaumul arbi'ah tarikh 17 min Maris sanwasil dirasatana fil hadis. Wasalna al-an fi al-hadis al-thalith min kitab al-buyu tahta unwan al-hukmu fi ihtilafil ba'i wal mustari. Yaitu kita telah sampai pada bab baik hadis yang ketiga dengan judul hukum jikalau berbeda pada penjual maupun pembeli, yaitu hukum yang diambil manakah, apakah penjual atau yang memberi apabila dalam jual beli terhadap perbedaan. Al-hadis an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai, berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza ihtalafa mutabayyi'ani, apabila dua orang yang berjual beli itu berselisih. Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, walaisa bainahuma bayyinatun, sedangkan di antara mereka tidak ada keterangan. Fal qawlu ma yaqulu rabbus silati, maka perkataan yang benar adalah perkataan yang dikatakan pemilik barang. Maka perkataan yang benar adalah yang dikatakan pemilik barang. Au yatatarokani, atau mereka saling membatalkan transaksi. Taib. Nadkhul fi al-wajh al-thani. Al-hadis dalilun ala annahu idha hasal al-hilaf bainal ba'i wal mustari. Yaitu hadis ini menjelaskan bahwa apabila terjadi perbedaan antara penjual dan pembeli, walaisa lada ahaduhuma bayyinatun fa inna qaulul ba'i, adapun tidak ada salah satu dari di antara keduanya bukti perbedaan pendapat tadi, maka perkataan yang diambil adalah perkataan penjual, ya. Yang diambil sebagai dasar jual beli itu adalah di perkataan penjual. Wa min suwari ihtilaf, di antara bentuk perbedaan adalah ihtilaf fi qadri tsaman, yaitu perbedaan pada detailnya sebuah harga. Fa in bi an yakul baik, adapun penjual mengatakan bi tuha alaika bi mi'ati riyal, aku menjualnya kepadamu 100 real. Wa yaqulul mustari bal bi thamanin, yaitu sedangkan pembeli mengatakan kamu telah menjual padaku itu 80 real. Wala bayyinah, tapi tidak ada bukti. Fal qaul qaulul bai', maka yang diambil sebagai bukti itu adalah perkataan penjual. Wa huwa rabbus sil'ah, karena dia adalah pemilik barang. Nah, makanya yang diambil sebagai dasar jual beli itu adalah perkataan penjual. Karena apa? Penjual itu adalah orang yang memiliki barang. Au yatatarokani, ay yatafasahani, atau saling membatalkan transaksi. Li'anna ihtilafuhuma yamna'u takdirul iwad, dikarenakan
Perbedaan di antara mereka yaitu tidak terjadi saling tukar-menukar transaksi. Faka'annahu bai'ul lam yaqdir fihil iwad. Maka jual beli tersebut tidak memungkinkan untuk terjadi pertukaran. Iya, tidak. Kenapa tidak jadi pertukaran? Karena antara penjual dan pembeli tidak ada bukti yang jelas mana yang seharusnya dijadikan patokan. Kalau terjadi perbedaan, maka perkataan yang diambil adalah perkataan penjual. Wa dhahirul hadis anna qaulul ba'i biduni yamin. Sedangkan dalam hadis ini menjelaskan bahwa perkataan penjual itu tanpa harus bersumpah, ya. Penjual tanpa harus menyebutkan sumpahnya, yaitu saya menjual wallahi, saya menjual barang ini dengan harga 100 real. Nah, enggak perlu bersumpah karena apa? Dia sudah pemilik barang. Wa hadza qaulu Syu'bi. Ini adalah perkataan Imam Asy-Syu'bi. Wa hakahu Ibnu Mundzir. Begitu juga Ibnu Mundzir mengatakan seperti ini. An Imam Ahmad. Kama qala Ibnu Qudamah. Begitu juga Ibnu Qudamah. Wa dzalika li anna sil'ah kanat lil ba'i. Karena barang tersebut, barang yang dijual itu adalah miliknya penjual. Nah, barang yang dijual adalah milik penjual, maka dia tidak bisa diganggu gugat. Wal aslu baqa'u milkuhu alaihi. Adapun hukum asalnya kepemilikan itu adalah milik penjual. Wal aslu bara'atu dhimmah lil mustari minnas saman. Dan hukum asalnya pembeli itu tidak mempunyai tanggungan dari harga, tidak mempunyai pilihan dari harga. Mau terima harga penjual ya silakan, tidak mau terima ya nanti bisa tidak jadi membeli. Fayabqa al-amr ala makana. Maka sejatinya segala urusan ya cukup itu saja. Cukup sedia kala. Hasil ahli sahibiha, barang dagangan milik penjual, la tahruju minhu illa biridahu, yaitu tidak akan keluar dari penjual kecuali ridhonya penjual. Wal qaulu atsani. Adapun perkataan yang kedua, annahuma yatakhalafan. Tadi pendapat pertama mengatakan penjual tidak perlu bersumpah. Ini perkataan Asy-Syu'bi. Tetapi perkataan yang kedua yaitu hendaknya penjual dan pembeli harus bersumpah untuk membuktikan berapa yang telah dia jual tadi ataupun yang dia telah beli tadi. Yaitu misalkan tadi penjual, saya wallahi saya menjual 100 real, sedangkan mustari atau pembeli mengatakan wallahi tadi kamu menjual kepada saya 80 real. Hendaknya dua-duanya bersumpah. Ini menurut pendapat yang kedua. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Yaitu al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bagi penuduh wajib membawa bukti. Bagi penuduh wajib membawa bukti. Wal yamin 'ala man ankar. Sedangkan orang yang mengingkari cukup bersumpah. Itu. Wa kullu minhuma muda'in wa munkir. Penjual dan pembeli tadi itu keduanya itu adalah orang yang tertuduh dan orang yang mengingkari. Keduanya sama-sama mempunyai posisi tertuduh dan juga bisa posisi mengingkari. Bisa memberikan bukti.
Fal ba'i mudda'un anna tsaman mi'ah. Adapun penjual itu meyakini bahwa yang dijual 100 real. Wa mungkiri annahu tsamanun. Adapun orang yang mengingkari atau pembeli tadi mengatakan 80. Ataupun dibalik, wal mustari madda'a yaitu annahu tsamanun. Ini ataupun pembeli tadi meyakini bahwa harganya itu 80. Wa mungkir annahu mi'ah, dan bisa mengingkari bahwa bukan harganya 100. Wa ala hadza qaul bil yamin mustafadun min dalilin akhar. Yani adapun perkataan bersumpah ini diambil dari dalil yang lain. Wa hadza qaulu Abu Hanifah. Ini perkataan Abu Hanifah dan Syafi'i dan Malik. Wa huwa masyhur min madhabi Imam Ahmad. Ini menurut perkataan Imam Ahmad. Kemudian di antara kedua permasalahan antara qaul awal dan qaul tsani, ayyuhuma ar-rajih. Permasalahannya mana yang lebih mendekati kebenaran. Wal qaulul awal arjah. Adapun pendapat pertama itu yang lebih pantas dipilih. Wa huwa ihtara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu perkataan yang dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, yaitu pendapat pertama tadi adalah yaitu tidak perlu bersumpah. Ini li'annahu muayyadun bi dhahiril hadis idza qulna bi tahsinihi, yaitu apa, dikuatkan sebagai teks hadis tadi. Li'annal bai' gharim, ya. Adapun penjual itu adalah yang gharim, yang memiliki harta. Fala yumkin an tahruja sil'ah, maka tidak mungkin mengeluarkan barang min mulkihi illa bi tsamanin yardahu, yaitu barang dari miliknya kecuali dengan harga yang dia ridhoi. Wa imma an yaqbalal mushtari bidzalik, yaitu solusinya yaitu pembeli mau menerima dagangan penjual, harga penjual atau tidak. Kalau menerima ya alhamdulillah, kalau tidak mau menerima wa imma an yafsahal bai', yaitu apa, tidak melanjutkan transaksi. Wala hajah littahaluf, dan tidak membutuhkan untuk apa, bersumpah. Wallahu a'lam. Ya ini. Baik. Ilahuna alahunaka kalimah ghairu wadiha au asya yahtaju ila tasrih. Tayyib, adunnu nahtawi biadal qadar. Insyaallah nuwasil fi ma ba'd. Nahtim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.